Anies Giri bermain impresif pada babak kedua prelims Gold Money. Menghadapi Alireza yang turun bertanding dengan semangat tinggi seusai mengalahkan Magnus Carlsen di babak pertama, dia dengan brutal menghajar sang penyihir dengan gempuran taktikal luar biasa yang memaksa Alireza melakukan kesalahan dan menyerah di langkah ke-30. Permainan sendiri terjadi dalam tema Sicilian Defense, kemudian kuda F3, kuda C6, dan Anies Giri memasuki Rosol 5 attack gajah B5. Alireza merespon E6, rokade, kuda E7, dan benteng E1, sebuah tekanan tidak langsung. Langkah ini juga nantinya akan menjadi penentu kemenangan dari Anies Giri. A6 dimainkan, gajah mundur, kemudian B6, kuda C3, lalu gajah fianchetto. Anies Giri melanjutkan D4, pertukaran pion, kuda makan, dan di langkah ke-9 ini, Alireza memainkan kuda G6. Segera setelah langkah ini dilakukan, Anies Giri langsung menyerbu kuda F5, mengorbankan kuda. Kalau pion makan kuda, pion makan, skak mengancam kuda, dan jika kuda mundur melindungi raja. Benar bahwa Alireza unggul perwira, tetapi ini membuat gajah dan benteng tidak bisa berkembang. Akibatnya raja tidak bisa rokade dan harus terpaku di tengah menjadi target serangan. Anies Giri pasti akan melanjutkan kuda D5, menambah tekanan terhadap kuda, dan jika langkah alami seperti katakanlah D6 dimainkan, akan dibalas F6, di mana pion makan berakhir dengan skakmat. Sebab itu, Alireza memilih D6, dan kembali Anies Giri mengorbankan kuda. Jika pion makan kuda, pion makan skak seperti sebelumnya. Kuda mundur ke E7 akan berhadapan dengan menteri D4 mengancam pion. Seandainya F6, benteng akan ke E6 mengancam pion. Menteri D7 dibalas kuda makan pion skak. Raja menepi dan menteri makan pion kembali skak. Menteri menutup skak, kuda makan gajah skak. Raja C8, kuda kembali skak. Raja D7, menteri makan menteri skak. Raja makan, kuda F7 mengancam benteng. Benteng menyelamatkan diri, tapi gajah makan pion. Dan Anies Giri unggul terlalu banyak pion. Oleh karenanya, kuda E5 dipilih. F4. Di sini Alireza memutuskan pion makan kuda. Dan pion makan pion membuka serangan benteng. Menteri D7, menteri D3, gajah C8, dan G4. H5, pion makan kuda, pion makan gajah ke H3. Alireza melakukan skak, raja menepi, dan sekarang pada langkah ke-18 kalau dia rokade, Alireza akan langsung kalah karena pion makan pion mengancam kuda. Kuda menyelamatkan diri, dibalas Royal Discovery, mendapatkan menteri. Karena itu, raja ke F8 menghindari tekanan benteng. C4 memperkuat formasi pion, dan pion makan pion, gajah makan. Menteri menghindar ke C7, lalu menteri E4. Di sini gajah makan kuda dimainkan. Gajah makan, kemudian benteng H4. Menteri mundur ke G2, lalu kuda F4. Anies Giri menghilangkan kuda, benteng makan, dan serangan ganda dengan D6. Menteri mundur melindungi benteng, tapi benteng D1. Dan jika gajah mengambil pion, ini akan membuat menteri mengalami overloading karena harus melindungi dua perwira sekaligus. Anies Giri hanya perlu mengambil gajah. Sesudah menteri makan benteng, menteri makan benteng skak, menang perwira. Pada posisi ini, di langkah ke-26, Alireza memilih gajah ke D4, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Benar bahwa gajah melakukan interference, menutup perlindungan benteng terhadap pion. Tetapi hal ini juga membuat pion E mengalami overloading. Di sini Anies Giri membalas dengan langkah luar biasa. Pion D7, mengorbankan gajah. Kalau gajah diambil, benteng akan makan gajah,
pion makan, dan menteri H3. Ancaman skakmat sambil menyerang benteng. Itulah sebabnya benteng B8 dipilih. Dan benteng F1 mengadu benteng. Kita sekarang berada di langkah ke-28. Di titik ini, Alireza melakukan blunder dengan menteri F6. Kembali pion mengalami overloading karena melindungi dua perwira sekaligus. Jadi Anizgiri langsung mengeksekusi dengan benteng makan benteng. Setelah pion makan, menteri D5 mengancam gajah dan Alireza menyerah. Karena kalau gajah menyelamatkan diri, katakanlah dengan mengambil pion, pion akan promosi menjadi menteri.